alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, ya, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya masih mengucapkan rasa prihatin yang sangat besar, di mana pada hari-hari ini kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID yang sangat luar biasa. Banyak berita duka kita dengar, dan ini sudah menyasar ke lingkungan kita, tetangga, saudara, dan sebagainya. Banyak sudah menjadi korban. Bahkan di tempat saya hampir ada 17 orang yang sudah meninggal. Dan setiap masjid mengumandangkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selalu saja masyarakat cemas. Korban sudah banyak berjatuhan, wabah juga makin menggila, dan saat ini juga umat Islam dihadapkan pada persoalan pelik di mana kita juga bersiap-siap untuk menghadapi hari raya Idul Adha yang kurang beberapa hari lagi. Apa yang membuat umat Islam saat ini kebingungan? Karena apa? Karena beberapa keputusan dari pemerintah atau dari Satgas COVID itu saat ini juga masih membingungkan masyarakat, terutama kaum muslim di Indonesia. Yaitu intinya di hari raya Idul Adha nanti, apakah kita boleh sholat hari raya bersama-sama atau tidak. Dan permasalahan ini melebar karena beberapa masjid juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas atau ditutup. Di beberapa tempat timbul masalah karena penutupan masjid ini. Dengan berdalih PPKM, beberapa masjid ditutup, tidak boleh dipakai untuk tempat ibadah, khususnya berjamaah. Kasus pertama geger di masjid di Sukabumi, itu ditutup oleh aparat keamanan, yaitu Masjid Nurul Iman, Pakuwon, Kecamatan Bojogenteng, Kabupaten Sukabumi, yang saat itu masjid ini ditutup dan tidak boleh melakukan ibadah berjamaah. Penutupan ini pun pasti akhirnya timbul masalah di lingkungan masjid, terutama para jemaatnya. Akhirnya timbul protes, dan demikian juga di Masjid Rodotul Mukhlisin di Jember juga sama, dan juga beberapa tempat masjid yang lain. Saya kira yang diputuskan masjidnya ditutup itu pun akhirnya banyak berdampak pada permasalahan dengan antara pemerintah, antara Satgas, dan juga antara umat muslim di lokasi tersebut. Pemerintah pastinya mempunyai dasar-dasar pemikiran bahwa mereka berkeinginan untuk membatasi berkumpulnya orang banyak, dan orang Islam pun berpikirnya juga sangat sederhana, bahwa di tengah-tengah pandemi ini, di tengah masyarakat yang saat ini lagi kesusahan, banyak berduka, banyak orang meninggal dan sebagainya, pastilah umat ini menyandarkan pada siapa lagi kalau bukan pada Allah SWT. Dan tempat untuk bersandar itu biasanya mereka ke masjid, berdoa, tafakur di sana, minta pertolongan pada Allah. Kalau masjid ini ditutup, pasti masyarakat akan sangat kecewa sekali, meskipun banyak digembar-gemborkan ibadah boleh di rumah saja.
ibadah boleh di rumah saja ini pun juga ditanggapi beberapa orang pasti akan memandang ini sebagai suatu pandangan yang berbeda. Ada dua orang tipe kalau melihat anjuran dari pemerintah, katakan masjid ditutup, kemudian tidak boleh berjamaah di masjid. Untuk tipe orang-orang yang tidak suka masjid, ini pasti akan dipakai untuk pembenaran bahwa ibadah boleh di rumah saja. Memang dia dasarnya tidak suka masjid, jarang ke masjid. Begitu ada larangan seperti ini, mereka sangat antusias dan mereka sangat mendukung sekali. Dan kelompok kedua adalah orang-orang yang cinta masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Tidak afdol kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Begitu ada larangan ini, mereka sangat terpukul sekali. Jadi kalau sholat sendiri di rumah atau dengan keluarga kurang afdol rasanya kalau tidak bersama-sama di masjid. Dan itu sudah wajar di tengah-tengah umat muslim saat ini. Ngomong-ngomong masalah penutupan masjid di tengah PPKM darurat saat ini, apalagi ini mendekati hari raya Idul Adha, di mana banyak umat muslim bertanya-tanya, boleh tidak besok kita akan sholat id atau seperti tahun-tahun yang lalu. Masjid Istiqlal mulai hari raya Idul Fitri kemarin sudah tidak melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Bahkan untuk hari raya Idul Adha besok, untuk Masjid Istiqlal juga sudah diumumkan ditutup. Masjid yang begitu besarnya ditutup sepi di hari raya, sangat memprihatinkan memang. Tetapi masalah ini juga masalah keputusan dari PPKM kemarin. Itu memang ada poin-poin di mana dikatakan di sana tempat ibadah atau masjid ditutup. Tepatnya ini aturan sebelumnya. Nanti ada aturan revisi, dia bilang. Di aturan sebelumnya dikatakan bahwa aturan sebelumnya pada diktum ketiga huruf G dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Di sana disebutkan tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara selama PPKM darurat. Di sana jelas-jelas dikatakan ditutup selama PPKM darurat. Jawa dan Bali, tempat-tempat ibadah ini resmi ditutup. Tetapi karena desakan dari masyarakat, akhirnya ini direvisi, dan ini juga langsung diumumkan oleh Wakil Presiden bahwa kata-kata ditutup itu direvisi. Apa bunyi revisi aturan itu selanjutnya? Di sana dikatakan, namun ketentuan itu direvisi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2021 menjadi tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah selama masa PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Jadi revisinya yang apa ini? Ternyata yang direvisi hanya kata-kata ditutup. Kata-kata ditutup itu hanya diganti tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dan pelaksanaan ibadah di rumah. Sebetulnya tidak banyak perubahan ya. Dia hanya mengganti kata-kata ditutup itu dengan istilah tidak mengadakan kegiatan peribadatan. Ya sama saja.
Cuman kata-katanya mungkin hanya diperhalus saja. Jadi yang tadinya kata-katanya ditutup total, akhirnya diganti tidak mengadakan kegiatan peribadatan. Tidak mengadakan ya sama saja, tidak boleh mengadakan kegiatan. Masyarakat masih bingung juga. MUI pun juga bingung menanggapi masalah ini. Sebetulnya bagaimana umat Islam menyikapi hal-hal semacam ini? Pastilah kita sebagai umat yang mempunyai pemerintah pasti tunduk pada pemerintah. Jadi kami juga serukan pada umat Islam tetap beribadah. Sebetulnya tetap beribadah, tetap jaga prokes ya, tetap laksanakan prokes COVID ini, jaga jarak. Jadi sebetulnya masjid itu pun kalau difungsikan itu harus ada aturan-aturan protokol yang ketat ya, tidak serta-merta harus ditutup. Kalau ditutup rasa-rasanya masjid akan sangat kehilangan banyak sekali fungsinya. Meskipun akhirnya Menteri Agama kita, Kiai Khalil, mengatakan bahwa fungsi masjid bisa difungsikan untuk tempat pendidikan COVID atau tempat edukasi, dia bilang. Atau tidak hanya melulu masalah keagamaan, tetapi juga masalah yang mengedukasi tentang penanganan masalah COVID. Ya. Lagi-lagi masjid menjadi sasaran utama. Tetapi sebagai umat Islam, saya serukan kepada Anda sekalian, jangan bingung. Tetap berharap pada Allah SWT. Anda yang saat ini masih sakit, Anda serahkan sakit Anda pada Allah SWT. Berpikir positif, Anda akan bisa sehat. Dan pada saudara-saudaraku yang saat ini banyak sekali mengalami kesedihan karena ditinggal saudara-saudaranya, semoga Anda semua dikuatkan oleh Allah dan tetap istiqomah di dalam Islam. Saat ini iman-iman orang lagi diuji. Banyak yang orang apatis terhadap agama, banyak orang yang apatis terhadap Tuhannya karena cobaan-cobaan ini. Mereka sering mengeluh, kenapa Allah menurunkan wabah semacam ini? Kenapa manusia harus mati banyak dengan wabah penyakit seperti ini? Akhirnya banyak orang apatis. Orang sudah tidak mau tahu dengan agama, sudah lalai dengan Allah. Apalagi ditambah dengan berita-berita bahwa masjid ditutup dan sebagainya, malah menjauhkan umat ini dari Allah SWT. Umat yang sudah putus asa, apatis, tidak banyak pengharapan lagi, akhirnya malah menjadikan dirinya menjauh dari Allah. Ini jangan sampai terjadi ya. Umat Islam tetap harus ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, hidup mati kita ditentukan oleh Allah, takdir ini sudah ditentukan. Jadi meskipun apapun itu yang terjadi, kita harus tetap berserah diri pada Allah SWT dan tetap ibadah. Masjid ditutup, Anda membenarkan diri Anda tidak beribadah. Jadi tetap ibadah dimanapun Anda berada, di rumah sakit, waktu sakit, di rumah dan sebagainya, tetap ibadah. Dan untuk Idul Adha besok, selamat menyongsong hari raya Idul Adha. Semoga di hari keprihatinan ini kita semua berdoa semoga COVID ini segera dilalukan dari negara Indonesia kita ini. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.